Di negeri Goa, Sulawesi Selatan, pada tanggal 3 Juli 1626, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi cahaya Islam bagi dua benua. Namanya Abadin Tadiat Joesop, yang kelak dikenal sebagai Syekh Yusuf Al-Makassari. Ia terlahir dari keluarga terhormat, dengan darah bangsawan dan semangat ruhani yang membara sejak dini. Ayahnya bernama Abdullah Al-Munjalawi, seorang ulama keturunan Banten yang dikenal luas karena kealimannya. Sementara ibunya, Itubiana Siti Aminah Daeng Kunjung, adalah putri dari Daeng Layu, Galarang, kepala wilayah Moncongloe. Namun kebahagiaan keluarga itu tak berlangsung lama. Saat Yusuf baru berusia 40 hari, kedua orang tuanya bercerai. Setelah perceraian itu, ibunya menikah dengan Sultan Alauddin, Raja Gowa ke-14, raja pertama yang memeluk Islam di Sulawesi Selatan. Maka sejak bayi, Yusuf kecil dibesarkan dalam lingkungan kerajaan Islam Gowa, dikelilingi tradisi ilmu dan spiritualitas yang kuat. Pendidikan dan pengembaraan ilmu Yusuf tumbuh menjadi anak cerdas dan haus ilmu. Sejak kecil, ia sudah belajar mengaji, fikih, tauhid, dan akhlak dari guru istana bernama Daeng Rita Samang. Ia berhasil menghafal Al-Quran di usia muda. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren Cikoang, tempat para ulama Bugis dan Arab bertemu. Di sana, ia berguru pada Syekh Jalaluddin Al-Aidid, seorang ulama keturunan Yaman. Pada usia 19 tahun, Syekh Yusuf mulai pengembaraan panjang ke luar negeri. Ia terlebih dulu menimba ilmu di Banten dan Aceh, berguru pada Syekh Nuruddin Ar-Raniri, ulama besar di Kesultanan Aceh Darussalam. Setelah itu, ia menuju Mekkah, Madinah, dan Yaman. Di Mekkah, ia berguru pada Syekh Ahmad Al-Qushashi, dan di Madinah pada Syekh Ibrahim Al-Qurani. Di tangan dua guru besar inilah, Syekh Yusuf mendalami ilmu tafsir, hadis, fikih, usuluddin, serta tasawuf. Ia juga mendapatkan ijazah resmi dalam 5 tarekat sufi besar: Khalwatiyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Ba'alawiyah, dan Syattariyah. Perjalanannya berlangsung selama hampir 20 tahun. Dan saat ia kembali ke Nusantara, ia telah menjadi ulama besar dengan nama lengkap Syekh Muhammad Yusuf Abul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani. Setelah pulang dari Timur Tengah, Syekh Yusuf tinggal di Kesultanan Banten. Di sana, ia disambut oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan dipercaya sebagai mufti serta penasihat spiritual istana. Tidak hanya itu, ia juga menikah dengan putri Sultan Ageng, yaitu Ratu Nawangsih, menjadikan dirinya bagian dari keluarga kerajaan. Dari pernikahan ini dan beberapa pernikahan lainnya, sebab disebutkan ia menikah hingga 7 kali, Syekh Yusuf dikaruniai 12 orang anak. Sayangnya, hanya beberapa nama anak yang tercatat dalam sejarah, karena banyak di antara mereka hidup tersebar di berbagai tempat. Pada masa itu, Banten tengah menghadapi tekanan dari VOC, Belanda. Sultan Ageng ingin mempertahankan kedaulatan Islam, sementara putranya, Sultan Haji, justru bersekutu dengan Belanda. Syekh Yusuf berdiri tegak di pihak kebenaran. Ia bersama Sultan Ageng memimpin perlawanan melawan VOC. Namun sayangnya perjuangan itu kandas. Sultan Ageng tertangkap dan Syekh Yusuf melarikan diri ke pedalaman Cirebon. Di sana ia memimpin perlawanan gerilya. Tapi pada tahun 1684, Syekh Yusuf berhasil ditangkap oleh VOC, kemudian dibuang ke Sri Lanka, Ceylon. Karena pengaruhnya masih terlalu besar, ia lalu dipindahkan lagi ke Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 1693. Di Afrika Selatan, Syekh Yusuf tetap menjadi pelita. Ia tinggal di Zandvliet, yang kemudian dikenal dengan nama Makassar. Di sana, ia mengajarkan Islam kepada para budak dan penduduk lokal, membentuk komunitas Muslim pertama di wilayah tersebut. Banyak yang masuk Islam berkat bimbingannya. Ajaran tasawufnya yang lembut dan inklusif membuatnya disegani bahkan oleh penjajah. Akhir hayatnya datang pada 23 Mei 1699.
Syekh Yusuf wafat di usia 73 tahun dan dimakamkan di Cape Town. Namun, pada tahun 1705, atas permintaan Sultan Abdul Jalil dari Goa, jasadnya dipulangkan dan dimakamkan di Katangka. Goa, Sulawesi Selatan kembali ke tanah kelahirannya. Pengakuan dan warisan-warisan Syekh Yusuf tidak hanya dalam bentuk ajaran, tapi juga semangat perlawanan dan cinta ilmu. Ia dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 7 Agustus 1995. Di Afrika Selatan, ia dikenang sebagai pelopor Islam. Bahkan Nelson Mandela menyebutnya sebagai salah satu putra terbaik Afrika. Pada tahun 2005, pemerintah Afrika Selatan menganugerahinya Order of the Companions of O.R. Tambo in Gold. Penghargaan tertinggi bagi tokoh asing yang berjasa dalam perjuangan anti kolonialisme